Perhatikan titik-titik aerasi nih. Usahakan dia rapi, tidak menyebar ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga pada budidaya lele. Nah, pada minggu ketiga ini kita harus lebih memperhatikan kualitas airnya. Karena kualitas air yang kita budidayakan itu sudah pasti akan terlihat lebih jenuh ya. Karena bakteri autotrof yang ada di dalam kolam ini tidak mampu untuk mengolah limbah lagi yang ada di kolam. Indikasinya apa? Yaitu indikasinya air itu akan terlihat lebih jenuh, kemudian ada kematian 1 atau 2 ekor pada ikan, dan tercium bau yang tidak sedap. Pada fase ini bakteri autotrof yang telah berkembang di dalam kolam, termasuk penambahan bakteri yang sebelumnya kita lakukan atau kita aplikasikan, umumnya itu sudah tidak lagi mampu untuk mengimbangi peningkatan beban limbah organik dan senyawa anorganik yang berasal dari sisa pakan, feses ikan, dan hasil metabolismenya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kualitas air akan terus menurun, kadar amonia tinggi, nitrit meningkat, serta pertumbuhan dan kesehatan ikan menjadi terganggu. Solusinya adalah kita akan melakukan aplikasi bioflok, yaitu tujuannya yaitu menyeimbangkan kondisi lingkungan yang ada di kolam ini. Yang kita jaga adalah airnya, yaitu bioremediasi bakteri autotrof, dan kita melakukan aktivasi bakteri heterotrof. Nah, bagaimana cara kita melakukan aplikasi bioflok pada kolam ini? Ikutin video kita kali ini. Bapak-bapak, karena air adalah sebuah masalah, maka saya akan mengaplikasikan bioflok ini hanya untuk 2 kolam saja, yaitu kolam ini dan kolam ini. Langkah awalnya kita buang airnya hingga ketinggian, sisain ketinggian 1 ram saja. 1 ram saja atau ketinggian 15 cm. Kita lanjutkan dengan pembuangan air ya. Langsung 2 kolam. Nanti kita buang airnya, setelah air terbuang baru kita oplos dengan air baru, baru kita melakukan aplikasi bioflok. Oke. Pada saat akan melakukan aplikasi bioflok dan pengurangan air ini, ikan tidak diberikan pakan terlebih dahulu. Sampai kita melakukan aplikasi baru diberikan pakan. Untuk kolam-kolam yang akan melakukan aplikasi bioflok, sedangkan kolam lainnya yang belum bisa diberikan pakan. Nah, setelah ketinggian air mencapai 15 cm, kemudian kita melakukan pengisian air hingga ketinggian 60 cm ya, 60 cm atau 4 ram besi. Nah, ketika ketinggian air sudah mencapai 60 cm, maka kapasitas air yang ada di kolam ini adalah sekitar 7 meter kubik. Maka kita siapkan bahan-bahannya sebanyak untuk 7 meter kubik air. Yang kita butuhkan adalah molase, ini 100 ml per meter kubik, jadi ini ada sekitar 700 ml untuk 1 kolam ikan. Kemudian ini ada kapur 50 gram per meter kubik, jadi di sini ada 350 gram. Kemudian di sini saya menggunakan garam cukup 2 kilo saja. Kemudian ini adalah campuran probiotik Petrofish dan E4 sebanyak 100 ml. Kemudian ini air panas secukupnya. Air panas secukupnya. Air panas ya, air mendidih. Cara pertama kita tebarkan dulu garamnya ke kolam. Oke, kita lakukan penebaran garam. Tujuan garam ini hanya untuk mengurangi stressing pada ikan. Jadi kita berikan 2 kilo. Ditabur saja, mau diencerkan atau ditabur tidak masalah. Rata ya. Langkah berikutnya yaitu kita mengencerkan terlebih dahulu larutan dolomit ini sebanyak 350 gram dengan air bersih. Kemudian kita tebarkan merata di kolam.
Kita tambah. Nah, dolomit ini sangat penting untuk pembentukan vlog pada kolam. Langkah berikutnya yaitu kita mengecerkan air panas ini. Kita masukkan semua ke dalam molase. Tujuannya yaitu mengencerkan molase dan membunuh bakteri-bakteri negatif yang ada di molase. Ini merupakan sumber karbon, walaupun bukan sumber karbon utama, tetapi sebagai sumber makanan bagi bakteri yang baik. Sumber karbon yang lain yaitu bisa berasal dari pakan ikan. Kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita campurkan larutan molase ini ke dalam kolam langsung. Kita tambahkan lagi dengan air bersih. Molase ini sangat penting, jadi harus kita berikan sesuai dengan ukurannya. Langkah berikutnya kita akan mencampurkan probiotik kita tadi, Petrofish dan E4, atau bisa menggunakan aqua enzim atau bisa menggunakan biolacto. Kemudian kita tebarkan kembali ke kolam. Setelah itu semua, kita baru hidupkan mesin aeratornya. Kita hidupkan mesin aeratornya. Perhatikan titik-titik aerasi ini. Usahakan dia rapi, tidak menyebar ke tengah, tidak terlalu dempet ke pinggir. Usahakan di tengah sampai dasar. Kemudian titik aerasinya sedang ya, jangan kencang, jangan juga kecil. Ini, kemudian lihat yang sana sudah aplikasi lagi. Kolam berikutnya ini juga. Nah, semua titik aerasi ini hidup secara menyebar merata dengan kekuatan sedang. Nah, setelah kita aplikasikan bioflok ini berdasarkan medianya tadi, kemudian kita diamkan selama sore hari. Sampai sore hari baru kita bisa berikan pakan ikannya berdasarkan hasil sampling yang sudah kita lakukan. Cara sampling ikan dan bagaimana menentukan pakannya sudah ada di video terpisah. Oke, begitu aja materi kita tentang penyiapan media bioflok untuk budidaya lele dengan sistem bioflok pada hari lebih dari 3 minggu. Artinya sudah ketika air sudah mulai jenuh dan banyak ada indikasi beberapa ikan mati dan bau yang muncul dalam kolam, bau yang agak menyengat. Dan setelah aplikasi ini tetap lakukan penambahan probiotik air melalui pengayaan probiotik air tadi itu 1 gayung tiap hari, dan jangan lupa dasar air kolam dibuang tiap pagi hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.